Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah dinamika sistem kali ini, kita akan bahas closing the loop. Pada bahasan sebelumnya, kita sudah membahas pengantar terkait dengan stock and flow, tetapi dalam kasus open system. Nah, sekarang kita bahas pada kasus closed system. Sebelumnya kita perlu membahas dulu atau mengetahui terkait dengan first order system. Apa itu yang dimaksud dengan first order system? Nah, sebelumnya kita perlu ketahui, positive feedback itu menyebabkan pertumbuhan secara eksponensial dan negative feedback menyebabkan goal seeking behavior. Berarti negative feedback akan menyebabkan penurunan laju sehingga kemudian nanti state of system itu akan mencapai goal tertentu. Nah, kemudian sistem yang paling sederhana untuk mengenerate atau memunculkan perilaku-perilaku ini, baik itu dalam perilaku positive feedback ataupun negative feedback, itu disebut first order, di mana first order system biasanya hanya berisi satu stok saja. Ya. Kalau 2 stok berarti apa? Second order system. Gitu ya. 3 stok, 4 stok, dan seterusnya. Itu disebut secara umum nantinya adalah higher order systems. Nah, pertama kita perlu bahas terkait dengan first order system untuk sistem linear. Di mana di sini perubahan itu bersifat konstan, laju perubahannya konstan. Contohnya di sini misalkan ini ada konstanta untuk kelahiran per tahun, ya. Kemudian ini mempengaruhi kelahiran per tahun, dan jumlah ini akan menambah populasi. Contohnya misalkan konstanta di sini 100 orang per tahun. Berarti kalau misalkan di sini populasinya 0, berarti tahun pertama ada 100 orang, kemudian tahun kedua 200, tahun ketiga 300, dan seterusnya. Berarti pertambahannya adalah linear. Ini yang disebut dengan first order system dengan pola linear. Nah, di sini lajunya adalah sebuah laju perubahan yang absolut dalam suatu ukuran tertentu. Gitu ya. Contohnya misalkan unit per time period atau person per time period. Juga bisa ditunjukkan dengan menggunakan laju dalam bentuk pecahan. Gitu ya, dalam bentuk rasio, misalkan 1% per time period, 2%, dan seterusnya. Seperti yang saya contohkan tadi, rate-nya adalah menggunakan absolute rate of change, gitu ya, dalam jumlah. Gitu. Berarti person ataupun orang per tahun itu adalah yang tadi saya contohkan. Nah, kemudian equilibrium di sini maksudnya apa? Untuk kasus pola linear, itu berarti apa? Tidak ada terjadi pada saat tidak ada perubahan. Nah, contohnya apa? Ya, misalkan kalau lajunya ini 0 atau 0% per time period-nya. Sehingga itu mencapai equilibrium. Oke, ini adalah pola yang pertama adalah linear. Berikutnya adalah untuk pola yang kedua, yaitu positive feedback, di mana pertumbuhannya akan bersifat eksponensial. Ya, contohnya di sini untuk kasus yang sama, tetapi di sini ada feedback positif. Ya, di sini bersifat loop-nya reinforcing loop.
Maka di sini net birth rate-nya itu bisa dihitung menggunakan apa? Karena di sini kan ada ini harusnya ada panah gitu ya, fractional net birth rate gitu masuk ke sini, kemudian population masuk ke net birth rate. Sehingga net birth rate ini dihitung berdasarkan fractional net birth rate dan populasi. Sehingga di sini bisa dihitung net birth rate sama dengan fractional net birth rate dikalikan populasi. Pada saat kita gambarkan seperti ini, di sini ada positive feedback. Kalau kita hanya lihat terkait dengan kita tabelkan, kita grafikkan, gambarkan dalam grafik gitu ya, net inflow rate gitu ya, terhadap state of this system gitu ya. Di sini unit per time, di sini unit, itu akan muncul nantinya polanya adalah linear. Tapi linear ini adalah pola untuk apa? Kenaikan dari sisi net birth rate-nya gitu ya. Bukan kenaikan dari sisi populasinya. Nah, kalau kenaikan dalam sisi populasi kita bisa lihat di gambar berikutnya. Nah, seperti ini. Kalau dalam populasi ini akan meningkat secara eksponensial. Karena apa? Kenaikan di sini untuk net inflow-nya gitu ya terhadap state of system-nya itu naik secara linear gitu ya, naik terus gitu ya. Misalkan di sini 0, kemudian 0,1 dan naik terus. Sehingga kenaikan laju ini, kalau laju semakin naik berarti kemudian populasi juga akan naik secara eksponensial. Dan nantinya pada saat misalkan kita running gitu ya dalam power sim gitu misalkan, itu nanti akan terlihat bahwasanya nanti laju pertambahan di sini, laju pertambahan atau kenaikan net inflow ini akan bergerak lambat di awal gitu ya. Sampai kemudian nanti berikutnya semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Nah, ini menggambarkan bahwasanya, ini bisa Anda baca gitu ya. Kalau kita menggunakan misalkan net inflow-nya gitu ya, atau fractional net inflow-nya itu sebesar 0,7% per time unit gitu ya, dengan initial state of system itu 1, maka jumlah gitu ya, jumlah state of system penambahannya ataupun jumlah net inflow-nya itu akan 2 kali lipat naik gitu selama apa? Penambahan 100 unit waktu. Berarti contohnya di sini berdasarkan peta ini, di sini kan T700 gitu ya. Itu jumlahnya adalah 128. Pada saat T800 dia akan naik 2 kali lipat, 256. Begitupun juga dengan ini net inflow-nya. Gitu. Kalau sebelumnya hanya 1, nanti pertambahan tiap 100 unit waktu gitu ya, itu akan naik 2 kalinya. Seperti itu. Nah, sehingga nantinya di sini bisa digambarkan contoh gitu ya. Di titik time 700 gitu ya. Itu kan 128, berarti nanti di titik 800 itu akan naik 2 kalinya yaitu 256. Dan begitu selanjutnya. 800 ke 900 berarti akan naik 2 kalinya 256, berarti langsung 512 dan seterusnya. Sampai mencapai titik maksimalnya. Nah, inilah gambaran untuk yang positive feedback ataupun exponential growth gitu ya. Secara populasi atau state of system gitu ya. Kalau digambarkan itu akan membentuk eksponensial terhadap waktu gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dalam grafik scatter grafik terkait dengan sumbu Y ini adalah net inflow gitu ya terhadap state of system, itu gambarnya adalah lajunya ini bisa kita gambarkan dalam garis linear gitu. Oke, sekarang coba kita lihat secara real gitu ya, kita coba simulasikan dalam power sim.
Gitu. Oke, contoh di sini adalah kita hanya melihat dari sisi inflow dulu, gitu ya. Di sini kita set fraksionalnya adalah 0,007 atau 0,7%. Gitu. Nah, net inflow ini adalah perkalian dari fractional growth rate, gitu ya, dikalikan set of the systemnya. Dikalikan set of the system. Kemudian di sini initial systemnya kita set adalah 1. Coba kita running. Nah, di sini kan laju pertambahannya lambat, gitu ya, lambat sekali. Kemudian nanti semakin cepat, gitu ya. Semakin cepat. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di sini sama untuk state of system terhadap time akan tumbuh secara eksponensial, tetapi untuk grafik net inflow rate terhadap state of system itu adalah tumbuh secara linear. Gitu ya. Tetapi terjadi apa tadi? Doubling, gitu ya. Tiap kenaikan 100 unit waktu. Untuk kasus apa? Ini untuk kasus kalau rate-nya, gitu ya, fractional rate-nya adalah 0,07%. Oke, berarti ini adalah bukti gambaran, gitu ya, kalau kita simulasikan akan menghasilkan grafik yang sama seperti di slide tadi. Oke, kita sudah bahas exponential growth. Nah, kemudian berikutnya adalah first order system, berikutnya adalah negative feedback atau goal seeking. Oke. Nah, berbeda dengan yang positive feedback. Kalau positive feedback itu kita bisa gambarkan dalam bentuk stock flow-nya itu adalah dalam sisi inflow, gitu ya. Kalau negative feedback adalah dalam posisi outflow. Dengan contoh yang sama, misalkan di sini populasi, gitu ya. Kemudian di sini ada death rate, berarti death rate ini akan mengurangi jumlah populasi. Tetapi besaran death rate ini dipengaruhi oleh fractional death rate dan juga populasi. Sehingga di sini, gitu ya, digambarkan, gitu ya, kalau jumlah populasi bertambah, death rate-nya juga bertambah, gitu ya. Oke. Kemudian di sini balancing, gitu ya. Kenapa balancing seperti kemarin? Sebenarnya kalau kita gambarkan causal loop itu kan seperti ini, kemudian death rate-nya adalah balik ke populasi, gitu ya, karena mengurangi jumlah populasi. Berarti kalau death rate bertambah, populasi berkurang. Berarti di sini nanti ada apa? Panah dengan loop negatif, gitu ya. Loopnya adalah negatif, sehingga ini positif, negatif, berarti ini balancing. Oke. Nah, kalau yang tadi positif feedback, pasti Anda sudah paham, gitu ya, karena dua-duanya positif, gitu ya. Contoh misalkan di sini, gitu kan, di sini populasi bertambah, berarti kelahiran juga bertambah, kelahiran bertambah, populasi bertambah. Positif-positif, berarti reinforcing loop, gitu ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, karena death rate ini dipengaruhi oleh populasi dan fractional death rate, maka kemudian kita bisa hitung death rate-nya berapa, fractional death rate dikalikan dengan populasi. Nah, sehingga kalau digambarkan dalam bentuk grafik, gitu ya, terkait dengan grafik perbandingan antara net inflow rate dengan state of system unit, itu grafiknya akan menurun dengan apa? Dengan gradien minus, gitu kan. Kalau ini 1, ini kan minus D, berarti gradiennya minus. Berbeda dengan yang positive feedback, gradiennya positif, gitu. Sama dengan yang positif, tapi berbeda arah, gitu ya. Bentuknya juga akan membentuk linear, ya. Tetapi kalau yang positive feedback itu karena gradiennya positif berarti naik. Kalau yang negatif feedback arahnya akan turun, gitu ya. Oke, kemudian efek terhadap populasinya bagaimana, atau state of the systemnya. Ini dikenal istilah
polanya adalah eksponensial decay. Kalau yang tadi kan eksponensial growth. Kalau ini penurunan secara eksponensial. Nah, berbeda dengan yang eksponensial growth, gitu ya. Kalau eksponensial growth itu pasti naik, gitu ya, dan kemudian grafik inflow-nya ini juga positif. Kalau di exponential decay ini adalah negatif. Kemudian juga terjadi penurunan secara eksponensial, gitu ya. Secara eksponensial berarti turunnya itu tajam di awal, kemudian semakin melambat di waktu berikutnya. Oke, kemudian kalau kita gambarkan di sini contoh gitu ya. Di sini ada untuk awal state of the systemnya adalah 100 unit dengan fractional decay rate-nya adalah 5% per unit waktu gitu ya. Kalau kita gambarkan dalam yang state of system itu 100 gitu ya. Kemudian nanti mencapai hampir waktu 20 sudah menurun separuhnya gitu ya. Sehingga kalau dilihat di sini net inflow-nya gitu ya. Ini mulai 50 sampai kemudian nanti 0. Berarti ini 100, kemudian menurun tajam, kemudian mulai sekitar 30, waktu 30 menurunnya semakin melambat. Tuh. Nah, berikutnya kalau digambarkan di sini juga, kita lihatnya dari titik 0 ini ya. Kan awalnya 100 gitu ya, berarti menurun, tapi ini dia mulai dari minus 5 gitu ya, minus 5 berarti apa maksudnya? D-nya itu minus 5 gitu ya, minus 5 ini kan 5%, 5% berarti kalau awalnya adalah 100 berarti kan 5 gitu ya, turunnya 5 unit. Berarti di sini minus 5 untuk waktu 0, kemudian untuk waktu T sama dengan 10 itu sekitar 3 gitu ya. Kemudian minus 3, kemudian T20 adalah minus 2 gitu ya. Terus kemudian di sini minus 1, sekian 40 dan ini akan semakin melambat gitu ya. Berarti penurunannya itu cepat di awal gitu ya. Kemudian nanti semakin melambat gitu. Oke. Coba kita lihat sekarang kalau kita simulasikan ini dalam PowerSim gitu ya, dalam PowerSim. Nah, kita lihat ini untuk gambaran stock flow-nya untuk kasus outflow gitu ya. Sama seperti tadi, ini adalah 5% gitu ya. Kemudian untuk inisialnya adalah 100. Kemudian net outflow ini adalah perkalian dari fractional decay dikalikan state of system-nya gitu ya. Oke, sekarang coba kita running. Ya. Ini state of system terhadap waktu menurun gitu ya. Tadi kan cepat gini ya, turun tajam kemudian penurunannya melambat gitu ya. Nah, kemudian net outflow-nya juga sama gitu kan. Tadi cepat gitu ya. Kemudian melambat. Nah, state of system loh, ini kok sepertinya berbeda gitu ya. Berbeda dengan apa yang ada di PowerPoint. Sebenarnya tidak ada perbedaan, cuman hanya penggambaran di grafiknya saja berbeda. Kalau yang di PowerPoint itu penggambarannya adalah karena untuk menunjukkan penurunan itu dimulai dari minus 5 gitu ya. Sedangkan ini kenapa 5? Karena sudah jelas ini adalah outflow gitu ya. Berarti 5 di sini maksudnya adalah berkurang sebanyak 5 gitu ya, untuk di waktu awal T sama dengan 0 itu sudah berkurang 5, kemudian pengurangan ini akan menurun gitu ya, sampai kemudian state of systemnya mencapai 0 gitu ya. Nah, kemudian kita coba running lagi. Nah, ini kan penurunannya cepat gitu ya. Nah, berikutnya untuk net outflow semakin lama ini semakin melambat gitu ya. Sama seperti ini, semakin melambat untuk apa? Penurunan yang hanya misalkan di sini penurunan 1 unit kan lambat. Sama seperti di sini gitu ya. Di sini kan kalau kita ulang juga, ini kan cepat, tapi pada saat mulai mencapai 1, semakin melambat dan butuh ini kan waktunya panjang gitu ya. Itu sama digambarkan dengan ini, ada perlambatan.
Nah, itulah gambaran dari negatif feedback gitu ya. Dimana terjadi di negatif feedback ini adalah penurunan secara eksponensial, tetapi gitu ya. Untuk rate-nya di sini kita lihat grafik net outflow rate terhadap state of the system itu tetap mengalami penurunan secara linier gitu ya. Cuman gitu ya, di awal ini penurunannya cepat gitu ya, mulai dari 5 sampai 1 ini berlangsung cepat gitu ya, seperti ditunjukkan juga hal yang sama di sini gitu ya. Itu cepat sampai 1, kemudian nanti akan melambat, ini butuh waktu yang lebih lama. Makanya di sini kan ini sampai mencapai 1 itu kan sekitar 25-30 ya. Berikutnya waktu 30 sampai 100 kan 70, anggap aja 70 detik kan. Nah, ini 70 detik lama untuk sampai mencapai net outflow-nya 0. Ya, itu gambaran untuk kasus linier, kemudian untuk kasus positive feedback dan negative feedback. Berikutnya adalah linear negative feedback system with explicit goal. Nah, ini kita gambarkan sama dengan yang sebelumnya, gitu ya. Sebelumnya, cuman di sini nanti kita bedakan. Ini kan linear negative feedback, gitu ya, with explicit goal. Berarti nanti ada penurunan, gitu ya, secara linear sampai lajunya itu awalnya cepat kemudian menurun gitu ya. Kemudian menurun sampai kemudian mencapai apa? Seperti ini gambarannya. Mencapai target tertentu. Gitu ya. Nah, sedangkan sama untuk kasus yang satunya di sini, ini untuk inflow gitu ya. Ini untuk outflow. Nah, karena ada explicit goal gitu ya. Kalau sebelumnya untuk kasus feedback yang positif itu kan naik secara eksponensial. Gitu ya. Untuk kasus ini karena ada istilahnya goal atau desired state of the system sehingga menghasilkan diskrepansi, gitu ya. Sehingga di sini apa? Di sini kan negatif, ini positif, gitu ya. Balik ke sini ini adalah positif. Makanya kemudian di sini adalah balancing, gitu ya, ataupun negatif. Pertumbuhannya semakin mengecil. Nah, sehingga di sini memang awalnya tumbuh cepat, kemudian melambat sampai mencapai goal. Berikutnya untuk kasus sebaliknya, untuk outflow-nya adalah gitu ya, berkurangnya, menurunnya cepat, kemudian berkurangnya semakin melambat, laju penurunannya semakin melambat sampai kemudian sama mencapai goal. Kalau kita lihat di plot untuk ini negative feedback ini, kalau untuk yang net inflow rate-nya adalah sama yang berarti menurun gitu ya. Kemudian untuk yang outflow-nya adalah naik gitu. Oke, untuk kasus ini kita coba melihat, kita simulasikan dalam Forsin. Tapi perlu diingat sebelumnya adalah untuk kasus ini gambar yang ini hanya menggambarkan gitu ya, kondisi yang satu ini. Ya. Yang naik kemudian lajunya awalnya cepat kemudian lajunya semakin melambat sampai mencapai ke target gitu ya. Untuk gambaran yang ini tidak digambarkan di gambar yang sebelah kiri ini gitu ya, berbeda. Gambarannya adalah nanti kita gambarkan dalam bentuk yang outflow. Nah, untuk gambaran itu lebih jelasnya adalah coba kita lihat contoh di PowerSim. Ya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu untuk yang kasus pertama, gitu ya, desired state of system, gitu ya. Ini untuk inflow, gitu ya. Kalau kita simulasikan untuk kasus yang sama dengan seperti yang di PowerPoint tadi, kita bisa gambarkan dalam bentuk shock and flow diagram seperti ini,
gitu ya. Ini aja adjustment time, berarti ada penyesuaian gitu ya. Penyesuaian waktu tiap 20 satuan waktu. Anggap saja di sini misalkan detik gitu ya. Tiap 20 detik. Gitu. Kemudian di sini ada desired state of system. Lah ini targetnya. Di set adalah 100. Kemudian diskrepansi ini adalah pengurangan dari, kita coba lihat fungsinya. Pengurangan dari desired state of system dikurangi dengan state of the systemnya. Ya, berarti ini merupakan pengurangan ini kurangi ini. Gitu ya. Maksudnya apa? Nanti kan akan terjadi pengurangan di sini, ini kemudian akan mempengaruhi net inflow, gitu ya. Contoh misalkan di sini awal berapa? 0, gitu ya. Awal 0. Berarti kalau di sini 100 kurangi 0, ini kan 100. Gitu ya. Berarti net inflow-nya gitu ya. Ini 5 karena dibagi untuk penyesuaian waktu yaitu 20. Berarti nanti 100 bagi 20. Berarti laju awal adalah 5. 5. Berarti nanti kan ini nilainya 5. Itu ya. Tapi ini tetap 100 untuk waktu berikutnya. Titik waktu berikutnya 100 kurangi 5 berarti 95. 95 dibagi 20 berarti harusnya lebih kecil dari 5 kan, 4, sekian. Dan begitu seterusnya gitu ya. Sampai kemudian karena ini semakin turun, karena ini semakin naik, diskrepansinya semakin turun, berarti apa? Net inflow-nya juga akan semakin turun gitu ya. Nah, sehingga seperti gambar tadi, gambarannya adalah di awal itu naik, laju kenaikannya besar, kemudian akan menurun perlahan. Coba kita simulasikan. Nah, ini kan penurunannya, laju kenaikannya tinggi, kemudian semakin menurun lajunya, sampai kemudian nanti mencapai target, gitu ya. Desired state of systemnya gitu. Lah, untuk kasus yang lain juga kita lihat tabelnya, diskrepansinya gitu ya. Nah, pertamanya kan 100 gitu ya, terus turun gitu ya, karena dikurangi 5, 4, sekian, akhirnya kemudian kan semakin lajunya penurunan semakin berkurang. Nah, sampai kemudian mencapai titik 0 gitu ya. Selisihnya di sini. Begitupun juga net inflow-nya. Awalnya 5, kemudian kan semakin berjalannya waktu turun 4, sekian, tapi ini laju penurunannya juga cepat, terus kemudian laju penurunannya besar, kemudian semakin menurun gitu ya, lajunya semakin melambat. Berikutnya untuk net inflow ini linear gitu ya. Net inflow rate terhadap apa? State of systemnya adalah turun secara linear. Tapi kita coba lihat waktunya ya. Nah, pertama secara waktu ini penurunannya kan cepat gitu ya. Nanti pada saat mulai mencapai 80, nah dia akan melambat. Ya. Melambat. Nah, seperti ini. Nanti pada saat mencapai mendekati 80 melambat terus sampai kemudian ke 100. Berarti di sini kita bisa lihat gitu ya. Net inflow rate gitu ya. Itu laju penurunannya itu cepat sampai kemudian state of system itu mencapai mendekati 80, kemudian dia semakin melambat. Tetapi tetap membentuk linear gitu. Tetap membentuk garis linear. Nah, ini gambarannya untuk yang pertama gitu ya, yang tadi negatif linear feedback gitu ya. Ini kan negatif feedback ya. Tapi di sini linear maksudnya adalah bentukan penurunan gitu ya, net inflow rate-nya gitu ya, laju penurunannya terhadap state of system-nya itu kalau digambarkan dia berbentuk linear. Nah, sekarang coba kita lihat untuk menggambarkan ini, gambar yang 811 gitu ya. Kita coba simulasikan juga gitu ya. Kita menggunakan gambar yang mirip. Nah, sama initial state-nya gitu ya. Oke. Initial state-nya di sini 0.
di sini 200 gitu ya. Karena saya ingin menggambarkan adalah yang satu mulai dari titik 200, yang satu dari 0. Yang satu terjadi growth gitu ya, tetapi dengan laju yang semakin menurun. Yang satu adalah terjadi decay gitu ya. Dengan laju juga awal itu penurunannya besar, kemudian semakin mengecil. Ya. Berikutnya ini sama, diskrepansi adalah pengurangan dari desired state of system dikurangi state of the systemnya. Desired di sini kita kita set adalah 100. Sama juga ini 100 gitu ya. Kemudian net inflow dipengaruhi oleh adjustment time-nya gitu ya. Dan juga diskrepansi, yaitu fungsinya adalah sama seperti yang grafik sebelumnya, diskrepansinya dibagi adjustment time-nya gitu ya. Begitupun juga sama di sini gitu ya. Net outflow-nya juga dipengaruhi adjustment time dan juga diskrepansinya. Oke. Sekarang coba kita jalankan simulasi tersebut. Ya, di sini kita terlihat gitu ya. Yang satu ini yang adalah outflow ini, yang merah ini adalah inflow. Ya, ini adalah desired state of systemnya gitu ya. Ya, bergerak terus 100 terus gitu ya. Sama seperti gambaran yang awal, ini kan laju gitu ya. Pertumbuhannya cepat, tinggi, kemudian semakin mengecil. Begitupun juga ini, laju penurunannya besar, kemudian semakin mengecil. Nah, sekarang kalau kita lihat gitu lah, ini net inflow-nya 5 sampai ke 0 sama gitu ya. Awal cepat gitu ya berdasarkan waktu penurunannya gitu ya. Kemudian semakin melambat gitu pada saat mendekati titik ataupun garis targetnya atau desired systemnya. Begitupun juga sebaliknya untuk net outflow-nya. Kalau kita coba running lagi, nah, ya, ini kan outflow berarti minus kan. Sebenarnya outflow ini digambarkan sama seperti yang grafik sebelumnya. Ini 5 itu maksudnya penurunannya sebesar 5, berarti sebenarnya ini minus 5 gitu ya. Semakin kemudian mendekati titik targetnya gitu ya, itu juga akan melambat. Berarti waktu yang dibutuhkan gitu ya untuk penurunan gitu ya. Penurunan dan ataupun sebaliknya untuk kasus yang inflow itu kenaikannya gitu ya. Untuk mencapai nilai misalkan di sini kan 0 sampai 50 itu dibutuhkan waktunya sebentar gitu kan. Makanya di sini dia turun kalau yang ini berarti apa? Cepat gitu ya. Sampai 20 dia hanya turun 5 sampai 4 saja gitu ya. Sehingga di sini memang tidak linear tetapi kan masih cukup tinggi. Nah, pada saat berikutnya penurunan 4 sampai 0 ini melambat. Begitupun juga ini 4 sampai 0 juga melambat. Oke, ini gambaran untuk kita mengenal perilaku baik tadi yang linear negatif feedback gitu ya. Ataupun juga sama yang kasus ini itu juga linear negatif feedback gitu. Tetapi kita tinjau dua kasus, yang satu adalah inflow, yang satu adalah outflow gitu. Oke. Berikutnya kalau ini kita masih meninjau semuanya adalah first order system. Berikutnya adalah multi loop system atau higher order multi loop system tapi masih first order system ya. Untuk kajian di sini kita baru membahas untuk yang first order system. Nah, kasusnya untuk multi loop, kalau sebelum-sebelumnya hanya single loop, di sini multi loop adalah contohnya populasi, gitu ya. Kita contohkan di sini ada laju kelahiran, ada laju kematian, ya, yang dipengaruhi oleh fractional birth rate dan populasi. Kemudian untuk laju kematian dipengaruhi fractional death rate dan juga populasi. Oke, nah gambarannya di sini kalau kita gambarkan, kalau secara populasi terhadap waktu, grafiknya adalah meningkat secara eksponensial. Untuk kasus apa? Kalau birth rate-nya lebih tinggi dari death rate. Gitu ya. Sehingga kalau digambarkan di sini kan
Ini adalah birth rate, ini adalah death rate. Nah, kalau ini lebih tinggi, dalam artian slope atau gradiennya lebih besar, berarti kemudian net birth rate-nya ini kan masih gradien positif ya. Seperti itu. Nah, berbeda kalau misalkan birth rate sama death rate-nya itu sama, berarti net birth rate-nya adalah 0. Populasinya ya tidak bergerak. Kalau populasi awal itu 100, ya ini 100 terus sepanjang waktu. Sedangkan kebalikannya, kalau death rate-nya lebih tinggi dibandingkan birth rate, maka net birth rate-nya adalah minus, sehingga populasinya nanti akan turun, gitu ya. Ini juga exponential decay, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita coba lihat di contoh. Coba kita simulasikan ini dalam PowerSim. Ya. Oke, yang pertama adalah ini initial population. Kita set 2, berarti di sini juga 2. Kemudian di sini fraksionalnya adalah 0,03. Yang di sini adalah 0. Kita ingin melihat dulu gitu ya, posisi yang inflow-nya dulu atau birth rate-nya dulu. Nah, kemudian untuk net fractional birth rate adalah dipengaruhi oleh ini, berarti apa? Net fractional birth rate adalah fractional birth rate dikurangi fractional death rate. Begitupun juga untuk net birth rate adalah birth rate dikurangi death rate. Gitu ya. Kalau kita lihat kan formulasinya seperti itu. Oke, pada saat ini kita set 0,03, coba kita simulasikan. Gitu ya. Nah, populasinya adalah secara eksponensial. Death rate-nya karena saya set 0, kemudian birth rate-nya naik secara linear. Gitu ya, secara linear. Sedangkan net birth rate-nya karena ini 0 ya naik. Nah, sekarang saya balik. Kalau berarti seperti yang pada gambaran di PowerPoint sama kan, naik secara linear gitu ya, tapi populasinya secara eksponensial. Kita balik, sekarang fraksionalnya adalah 0. Fraksional birth rate-nya adalah 0. Berikutnya fraksional death rate-nya adalah 0,03. Nah, bagaimana gambarannya? Nah, sebentar, simulasinya coba kita set waktunya gitu ya, biar kita tahu perubahannya. Oke. Nah, di sini populasinya turun gitu ya. Birth rate-nya ya karena 0 ya. Nah, berikutnya apa? Death rate-nya ya, mulai dari 0,0 gitu ya, karena dikalikan populasinya kan 2 ya, 0,06, kemudian turun gitu ya, sampai kemudian nanti mendekati titik 0 ya. Kemudian untuk net birth rate-nya, karena ini kita mulai dalam negatif, berarti pertamanya negatif 0,06, yaitu karena 0,03 dikalikan 2 dalam minus gitu ya, sama. Berarti sebenarnya untuk gambarannya di sini kan slope-nya kan negatif ya, sama juga seperti yang di PowerPoint negatif. Sedangkan untuk penurunannya di sini adalah eksponensial decay. Itu. Oke. Sekarang coba kita set kalau misalkan gitu ya, fractional birth rate-nya adalah lebih besar gitu ya, misalkan 0,4, terus kemudian ini adalah 0,02. Nah, bagaimana grafiknya? Gitu ya. Kita stop. Nah, ini terlalu lambat, coba kita percepat saja simulasinya. Ya, untuk birth rate-nya adalah positif gitu ya. Kemudian death rate-nya coba kita ulangi gitu ya, karena tadi belum sempurna.
Nah, di sini birth rate-nya naik terus secara linear, kemudian net birth rate-nya juga naik secara linear, death rate-nya juga naik secara linear. Cuman kenaikannya death rate dibandingkan kenaikannya birth rate itu lebih tinggi birth rate, sehingga net birth rate-nya tetap naik secara linear, dan kemudian populasinya naik secara eksponensial berdasarkan perubahan waktu, gitu ya. Oke, itu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita menggambarkan kalau populasi ini nanti ada batasannya, misalkan terkait dengan kapasitas pendukung atau sumber daya pendukung kehidupan populasi tersebut. Gitu. Nah, itu nanti fungsinya akan menjadi non-linear. Gitu ya. Coba kita simulasikan dengan contoh yang ada. Nah, misalkan di sini kasusnya, gitu ya, sama seperti tadi, populasi itu dipengaruhi oleh birth rate dipengaruhi oleh populasi dan fraksional, gitu ya. Death rate juga sama. Cuman di sini ada batasan di mana apa? Carrying capacity. Ya, kapasitas sumber daya yang tersedia untuk mendukung kelangsungan hidup si populasi. Ya. Contoh di sini di set 1000, gitu ya. Initial populasinya adalah 2. Nah, fraksional birth rate-nya fraksional birth rate ini dipengaruhi oleh ini populasi relatif terhadap carrying capacity. Nah, rumusnya seperti apa? Coba kita lihat untuk population relatif. Ini adalah population dibagi carrying capacity. Berarti populasi dibagi jumlah kapasitas resource yang tersedia. Nah, berikutnya fraksional. Ini adalah merupakan fungsi eksponensial, gitu ya, di mana nantinya pada saat ini rasio ini, gitu ya, kalau ini 1000, tadi kan populasi dibagi carrying capacity, gitu ya. Kalau populasinya masih 2 dibagi 1000 kan nilainya kecil, gitu ya. Nanti berarti fractional birth rate-nya juga masih kecil, tapi semakin besar fractional birth rate-nya akan besar, gitu ya, karena masih didukung oleh kapasitas yang banyak. Tapi nanti rasio ini semakin membesar, di mana populasinya semakin bertambah, gitu ya. Makanya kemudian nanti di sini akan mempengaruhi fractional birth rate-nya adalah, nah kalau awal ini kan hampir 1 ya. Nanti kalau di fase berikutnya, gitu ya, fractional birth rate-nya pada saat populasi ini naik, fractional birth rate-nya akan semakin turun. Gitu. Coba kita nanti lihat, kita bisa set seperti ini, gitu ya, show auto report untuk grafiknya saja. Begitupun juga sebaliknya, gitu ya. Begitupun juga sebaliknya. Pada saat ini rasio populasi ini masih kecil, fractional death rate-nya juga kecil, ya, hanya 0,25. Nanti pada saat ini semakin rasio ini semakin besar, gitu ya, karena jumlah populasi semakin besar, nanti ini juga akan semakin besar, gitu ya. Nanti sehingga akan mencapai titik kesetimbangan. Nah, coba kita simulasikan, gitu ya. Ya, nah ini kan kalau fractional birth rate-nya terus kemudian turun, gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, fraksional birth rate-nya awal itu 1 karena ini populasinya masih banyak, populasinya masih tumbuh, gitu ya. Terus kapasitasnya masih mencukupi. Pada saat sudah mendekati, gitu ya, kemudian dia akan turun, di mana ya anggap saja kan semakin tambah populasi, daya dukungnya tetap, gitu ya, sehingga kemudian apa? Itu bisa kemudian menekan, gitu ya, menekan laju kelahiran, sehingga pada saat sudah mendekati 1000 populasi dia akan turun. Kebalikannya, gitu ya, kebalikannya dengan yang death rate-nya, gitu. Pada saat mendekati populasi 1000 ini malah naik, gitu ya, dan kemudian mencapai titik keseimbangan yang sama, di mana di sini mencapai 0,4 sekian, hampir 0,5, gitu ya. Nah, sehingga kalau net fraksionalnya awalnya
stabil, kemudian langsung turun mendekati 0, bahkan 0 gitu ya, di titik pada waktu 10 ini mencapai 1000, kemudian tidak bertambah lagi karena sudah mentok gitu ya. Karena apa? Resource yang tersedia juga hanya untuk 1000 orang gitu. Nah, sedangkan untuk gambaran net birth rate gitu ya. Nah, di sini birth rate-nya naik gitu ya, death rate-nya juga naik. Nah, suatu saat kemudian pada saat mendekati gitu ya, mendekati 1000, populasi jumlah 1000, kemudian net birth rate itu akan turun gitu ya. Karena apa? Ini juga sama kan, fraksionalnya juga turun. Nah, kemudian stabil di angka sekitar 500 gitu. Ya, ini gambaran untuk yang kasus fraksional ataupun grafik gitu ya. Grafik net birth rate-nya itu non linear gitu ya. Tidak seperti tadi kan, untuk kasus yang sebelumnya itu adalah linear. Oke, itu sedikit gitu ya gambaran terkait dengan closing the system gitu ya. Di mana kita sudah gambarkan tadi mulai dari yang kasus, terutama semua adalah masih first order system gitu ya. Untuk kasus pertama yang linear, kemudian ada yang exponential growth, exponential decay gitu ya, terus kemudian yang goal seeking gitu ya, terus kemudian yang terakhir ini adalah kasus untuk non linear, untuk lajunya gitu ya, perubahan laju birth rate-nya untuk kasus ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Silahkan Anda simak gitu ya, Anda pahami ini, dan juga Anda cobakan gitu ya untuk kasus ini diterapkan, Anda coba dalam PowerSim gitu ya. Pada saat kemudian Anda bisa menggambarkan seperti ini gitu ya, selain Anda memahami konsepnya, juga akan memahami bagaimana mengimplementasikan kasus ini digambarkan atau dimodelkan dalam sistem dinamik dengan menggunakan PowerSim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.